Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PPKN kelas 12 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bab 3, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitupun sebaliknya. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Sila-sila Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NKRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NKRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara
bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih sering terjadi. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. F. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskambling. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip
kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut ini. A. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. B. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. C. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. D. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Bab 2. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Tegaknya supremasi hukum,
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Pertama, faktor hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Kedua, penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, masyarakatnya. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Kelima, kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. L. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. 2.
Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung putusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum.
pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama, dalam lingkungan keluarga, di antaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Nonton TV sampai larut malam. Dan keenam, bangun kesiangan. B. Dalam lingkungan sekolah. Di antaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Dan kelima, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. C. Dalam lingkungan masyarakat. Di antaranya 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengkonsumsi obat-obat terlarang. 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. 6. Melakukan perjudian. Dan ketujuh, membuang sampah sembarangan. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara. Di antaranya 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 4. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 5. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. 6. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah. 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan
karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak menyontek ketika ulangan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Bertugas ronda. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 4. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. 5. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. 6. Membayar iuran warga. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. 5. Membayar pajak. 6. Membayar retribusi parkir. Bab 3. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan,
dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya: satu, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Dua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Tiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Empat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Di antara pengaruh negatif tersebut seperti dalam aspek berikut ini. A. Aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain, seperti halnya liberalisme. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. B. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, seperti berikut ini. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti berikut ini. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Setiap manusia Indonesia
di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Agar kemajuan iptek bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat
memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta kelima, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejarah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Kelima, periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Keenam, periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITI, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan Republik Maluku Selatan, PPRI atau Permesta, dan G30S PKI. Akan tetapi, semua gerakan tersebut tidak berhasil menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan tetap kukuhnya NKRI. Demikianlah rangkuman materi pelajaran PPKN untuk siswa kelas 12 semester 1
dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.